Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu amalan, yang amalan ini betul-betul akan menjadi pemberat timbangan kita, yaitu akhlak yang baik. Dikatakan bahwa akhlak yang baik ini adalah satu amalan yang timbangannya paling berat dari segala amalan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimun ila Allah wa la tanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahlah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah. Sudah semestinya manusia ini hidup di dunia karena kehidupannya adalah kehidupan yang terbatas. Semua yang hidup di dunia pasti nanti akhirnya juga akan meninggalkan dunia. Hanya yang tidak hidup di dunia ini saja yang tidak akan meninggalkan dunia. Wong tidak di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan bahwa kita ini dijadikan hidup di dunia, berarti akhirnya nanti akan meninggalkan dunia ini. Pindah dari alam dunia menuju akhirat sana. Tetapi bila mana kita sudah sampai di alam akhirat, tidak ada lagi usaha di sana ini yang dapat menyelamatkan diri kita. Tidak ada lagi sana saudara yang dapat membantu kita. Hanya satu saja yang dapat membantu kita adalah amalan-amalan kita selama di dunia yang sebentar ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kalau orang hidup di dunia ini semakin tua, semakin banyak umurnya, maka dia akan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan persiapan mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya bagi orang-orang ketika sowan kepada Allah, menghadap Allah, maka dia dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya bila mana orang ini ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia masih bersenang-senang di dunia, belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menghadap Allah, Allah dalam keadaan membenci dia, bendu pada dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi siapa yang tahu, bukan hanya orang tua saja yang akan sowan kepada Allah. Ini anak muda, sudah beribu-ribu anak muda yang berangkat. Ini orang-orang anak-anak kecil pun, sudah ribuan anak-anak kecil yang berangkat. Maka hadirin, kalau kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk semua waktu. Apakah waktu muda, apakah waktu kecil, atau waktu tua, semuanya sama saja. Karena tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada salah satu sahabatnya, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Walaupun kamu di pasar, bertakwalah ketika kamu di pasar. Ingatilah Allah, takutlah Allah. Sehingga ketika kamu biasa membuat satu muamalah di sana, maka muamalah adalah muamalah yang dirasakan, muamalah yang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hingga muamalah kita jadi muamalah yang lurus, yang benar, yang tidak menipu sesama orang Islam. Hadirin, kalau kita sedang di sawah, maka jadikanlah sawah kita ini jadi tempat takwa juga. Sehingga ketika di sawah, maka sawah kita ini akan mendatangkan barokah-barokah, bukan mendatangkan kecelakaan-kecelakaan. Hadirin, orang yang bertakwa ini dijanji Allah Subhanahu wa taala akan dikasih barokah dari langit, dari
alaihim wala anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kita bertakwa di pasar kita, maka pasar akan diberkahi. Kalau kita bertakwa di dalam sawah kita, maka sawah pun akan diberkahi. Kalau kita takwa di dalam keluarga kita, maka keluarga pun akan diberkahi. Kemudian, jadi apapun kita harus bertakwa. Kalau kita jadi sebagai pejabat, maka hendaknya kita juga takwa ketika menjadi pejabat. Maka dudukan kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bertakwa ketika menjadi pedagang, maka perdagangan kita pun juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa ketika kita menjadi orang yang alim, dijadikan Allah sebagai orang yang alim, maka akhirnya ilmu kita pun juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia ini sering kepleset, sering membuat kekeliruan, kesalahan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memberi nasihat, diteruskan, wa'adbil hasanata sayyi'ata tamhuha. Hendaklah kamu selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan supaya kebaikan-kebaikan yang kamu amalkan itu dapat menghapus keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Siapapun akan berbuat salah, bisa saja berbuat salah. Siapapun, apakah dia itu pedagang, maka mesti akan bisa juga berbuat salah. Apakah dia petani, apakah dia seorang alim atau seorang ulama, mesti suatu hari juga akan berbuat salah juga. Tetapi kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita amalkan ini, semoga saja nanti akan sebagai penutup, sebagai kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu amalan, yang amalan ini betul-betul akan menjadi pemberat timbangan kita, yaitu akhlak yang baik. Dikatakan bahwa akhlak yang baik ini adalah satu amalan yang timbangannya paling berat dari segala amalan. Maka begini Nabi Muhammad SAW meneruskan, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Maka hendaklah kamu berakhlak yang baik kepada manusia. Hadirin, baginda Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi kita adalah nabi akhlak. Beliau dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang hebat, mempunyai akhlak yang agung. Maka hadirin, padahal kita ini adalah umat baginda Nabi, dan baginda Nabi dijadikan contoh sebagai manusia percontohan bagi umatnya. Kalau kita ingin mencontoh, contohlah baginda Nabi. Seperti apa? Yaitu orang yang akhlaknya sempurna. Orang yang akhlaknya sempurna sampai dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sendiri diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik dengan sesama orang Islam itu menunjukkan kecintaan kita kepada orang Islam. Sedangkan cinta kita kepada orang Islam menunjukkan kekuatan iman kita yang ada dalam hati. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan bisa masuk surga. Maka bagaimana supaya kita ini bisa baik akhlak kita kepada seluruh umat, seluruh orang Islam? Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, afsus salam bainakum. Hendaknya kamu selalu menyebarkan salam di antara kalian. Menyebarkan salam. Maka itu akan menjadikan saling mawaddah, saling cinta mencintai antara orang Islam, dan itu akan menguatkan iman kita. Kenapa orang-orang yang katanya orang Islam menjadi keluar dari Islam, meninggalkan agama, ternyata disebabkan tidak pernah bertemu dengan sesama orang Islam, sehingga tidak saling sapa, sehingga tidak saling mengatakan assalamualaikum satu sama lain, tidak ada mawaddah, tidak ada saling cinta mencintai di antara mereka. Hadirin, kalau antar umat Islam tidak ada saling cinta mencintai, maka ikatan iman ini pun jadi longgar. Maka disitulah syaitan punya kesempatan untuk melepaskan imannya orang-orang yang beriman satu persatu. Sebaliknya, bila mana kita mempunyai jaringan yang kuat, tali yang kuat antar semua orang Islam, ditali dengan saling cinta mencintai, maka akhirnya kekuatan tali cinta sesama orang Islam ini menjadikan iman jadi kokoh. Ketika iman jadi kokoh, maka pantaslah kita ini untuk dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah tahu kita ini nanti pada hari kiamat, setelah kiamat,
Maka akan ada rombongan-rombongan yang dikiring oleh para malaikat. Yang rombongan ini sangat-sangat senang, berbahagia, bersuka cita, sambil bersenda kepada satu sama lain. Mereka dikiring bareng-bareng. Maka hadirin ditanyakan, apa ini, rombongan apa ini? Ternyata mereka adalah rombongannya orang-orang yang beriman, yang diajak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kalau kita pengen, hendaknya kita ini memperbanyak kenalan kita dengan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Aksiru ma'arifal muslimin, perbanyaklah kenalan dengan orang-orang Islam, karena itu akan menguntungkan diri kita. Saling cinta mencintai dengan orang Islam akan menguntungkan diri kita. Sebaliknya, kalau kita membenci saudara kita Islam, maka akan diurus nanti di sana, dituntut, saling tuntut mentuntut. Ada seorang sahabat Ansar, beliau dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ahli surga. Dia masih hidup, tetapi baginda Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa si fulan ini adalah ahli surga. Besoknya lagi katakan ini adalah ahli surga, sampai 3 kali. Maka akhirnya ketika diteliti oleh Abdullah bin Umar, ditanyakan, wahai fulan, apa amalanmu sehingga baginda Nabi mengatakan bahwa kamu ini ahli surga padahal kamu masih di dunia? Maka orang ini mengatakan, aku ini tidak punya amalan yang istimewa, tetapi aku mempunyai satu amalan setiap sebelum tidur. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, seluruh kesalahan-kesalahan orang Islam kepada aku, seluruh kezaliman-kezaliman orang Islam kepada diriku, sebelum aku tidur ini sudah aku halalkan semuanya. Aku takut nanti aku menyusahkan saudara Islamku ketika di akhirat karena dia telah berbuat kesalahan kepada diriku. Maka hadirin, karena amalan dia seperti inilah, maka baginda Nabi mengatakan dia ahli surga. Dia ahli surga. Siapa yang mengasih tahu? Tidak ada seorang pun yang mengasih tahu. Baginda Nabi pun sebenarnya tidak tahu. Tapi yang memberitahu kepada baginda Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan adalah amalan rahasia yang dibuat oleh dia sebelum tidurnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan dengan orang Islam, akhlak yang baik, ini sangat-sangat dapat diharapkan untuk supaya kita nanti selamat dari nerakanya Allah dan dimuliakan Allah di akhirat sana, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan agama dan untuk meniru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia. Ja'allahu minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتراحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد.
اللهم عسفهم سلطانا نصيرا اللهم عسفنا سلطانا نصيرا اللهم عسفنا سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.